Apakah kau percaya hantu itu ada? Awalnya tak seorang pun dari kami percaya. Namun, setelah itu terjadi, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri. Aduh, udah jam segini, kerjaan belum kelar juga. Yang lain pada sibuk liburan, kita malah kejebak di sini. Ya udah, resiko kali jadi panitia logistik. Tinggal laporan terakhir kok, terus kita pulang deh. Udah nih, gue tahu lo bosen. Gimana kalau seandainya kita cerita serem aja? Enggak, gak mau. Lihat tuh, bentar lagi udah malam. Kan bentar lagi kelar juga. Lanjut aja, guys. Oke. Gimana kalau seandainya kita langsung mulai ceritanya aja? Kalian masih ingat nggak kejadian yang semester kemarin? Kalau nggak salah, nama anaknya itu Hana yang di semester sebelah itu, jurusan sebelah maksudnya. Jadi dia tuh ceritanya gini, si Hana itu katanya ditemukan tewas mengenaskan. Padahal orang tua itu bilang kalau itu nggak kepala. Dan orang tuanya itu mengira kalau seandainya si Hana ini nginep di rumah temannya. Pas besok, orang tuanya lewat di depan pintu kamar si anak-anak ini. Itu ada tulisan gift dari darah. Dan pas dibuka, ternyata itu isinya si Hana. Dan di lehernya itu ada jeratan tali. Dan hampir dimutilasi. Hasil otopsi bilang bahwa seandainya dia itu digergaji mesin. Gila kan? Dan aku rasa orang ini pinter banget nih. Pembunuhnya ini pinter banget. Kenapa? Karena sampai pada sekarang tuh orang belum juga ketangkep. Dan aku dengar terakhir-terakhir ini ada lagi anak mahasiswa yang hilang di liburan ini. Iya kalau nggak salah kan. Nah, mungkin ya berita ini nggak kedengeran ya. Karena mungkin kalian udah pada sibuk masing-masing, udah ada yang mudik. Nah, gue curiganya ini nih ada kaitannya sama pembunuhnya si Hana itu. Dan katanya sih ini nih ada hubungannya sama hantu. Dan makanya sampai sekarang itu nggak ada yang bisa keungkap dari masalah ini. Apalagi waktu kejadian keduanya itu berada dalam ruangan yang terkunci loh. Tapi ada gosip juga kalau si pelaku ini anak fakultas kita. Kalau memang si pelakunya ada di fakultas ini, gue rasa dia ada di antara kita deh. Apaan sih? Udah, kita pulang aja. Laporan biar gue yang selesai. Loh, kok nggak bisa dibuka? Udah deh, nggak usah nakutin. Gue serius. Sini, coba gue buka. Emang nggak bisa ini. Udah deh guys, jangan bercanda. Udah, guys, bantu gue tarik. Ayo lari. Yang lain mana? Nggak tahu, kayaknya kita minta pas lari deh. Nil, itu suara jeritan Arya. Tunggu dulu. Tapi Nil, kalian nggak kenapa-napa kan? Tadi gue dengar suara jeritan Arya di sana. Mana Bagas sama si Vina? Ayo. Kalian dari mana aja? Sorry. Gue nggak tahu kalian ngumpul di sini. Yaudah, daripada ribut, mending kita cari Arya. Ya udah, yuk kita masuk dalam.
Di dalam nggak temu. Kita udah nyari ke sana tapi nggak ada. Mana? Tapi ada satu tempat yang belum kita cari nih. Di bus. Mendingan kita cari ke sana deh. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Gua sama Evelyn ke sebelah sini. Kalian ke sana ya. Oke? Ya. Ya, lu ketemu nggak? Enggak. Yaudah kita cari ke dalam aja. Ayo. Ayo. Susah ya. Oh. Arya! Semenjak kematian Arya, Elin tak pernah mau keluar rumah. Dia seakan-akan depresi dengan semua yang terjadi. Bagas seakan menyesali dirinya karena telah menceritakan sesuatu yang tak harus diceritakan. Daniel pun berusaha untuk lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, karena ia benar-benar takut dengan semua yang telah terjadi. Sedangkan Vina, ia mulai melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Sedangkan aku hanya meratapi dan masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya, aku menyadari bahwa aku harus bangkit dari ketakutan ini. Makasih. Assalamualaikum. Elin. Elin. Halo Nil, aku udah di rumah Evelyn. Cuman rumahnya nggak kunci, tapi nggak ada orang. Ya kamarnya nggak mau kebuka. Ya udah, cepet ya. Yaudah, tunggu apa lagi? Kita dobrak aja ya. Ya, 1, 2, 3. Elin! 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 Bangun, Elin! Tadi bilang kamu kenapa, Lin? Elin, bangun! Elin sudah dibawa ke ruang otopsi, tapi besok kalian temui saya. Ini alamat saya. Apa ini? Bawa aja lah. Terima kasih kalian telah datang di sini dan maaf telah mengganggu waktunya kalian. Saya turut berduka cita atas meninggalnya teman kalian. Di sini sesuai prosedur kalian akan ditanya satu persatu tentang kematiannya Elin. Apakah kalian siap? Ya.
Kayaknya kita perlu bicara. Maaf teman-teman sebelumnya. Gue tahu ini adalah hal yang ganjil dan tak sepantasnya harus dibicarakan. Gue udah sholat istikharah dan akhirnya gue menemukan jawabannya. Gue yakin pembunuhan berantai itu bukan dari hantu. Tapi, bukannya waktu itu di kampus cuma ada kita, dan juga kamar Erin terkunci dari dalam. Aku setuju dengan Daniel. Dan aku rasa pembunuhnya itu ada di antara kita. Tunggu dulu, waktu itu bukannya cuma kalian berdua yang telah nyamperi kita. Jika benar, dari awal gue udah curiga. Tapi gue masih percaya sama temenan kita. Yang kalian bilang itu benar. Tapi ada satu hal yang mencurigakan. Kenapa peristiwa kita sekarang ini persis yang dibilang oleh Bagas? Cuma lo yang datang dari arah bus. Bukan gua. Wah, marah nih. Jelas bukan gua. Cik, lu percaya dengan nama gua, Cik? Udah nih, tangkap aja. Nanti dia kabur cepat. Tunggu semuanya. Bukan dia pelakunya. Tapi dia. Kukira kalian bodoh. Jadi permainan ini selesai sampai sini. Apa alasan kamu membunuh mereka? Apa salah mereka? Membunuh? Aku hanya menyelamatkan jiwa-jiwa yang malang. Gue tahu kalian dan aku itu sama-sama korban dari orang tua kita. Kesepian. Ibuku sebelum ia meninggal, ia bercerita kalau aku harus membunuh kesepian ini. Jadi sebelum aku membunuh diriku sendiri karena yang kesepian, aku membunuh kalian untuk terbebas dari siksaan ini. Dan satu hal lagi, aku bahagia karena telah menyelamatkan mereka yang tersiksa. Daripada aku ditangkap oleh kalian, lebih baik aku mati. Topina. Sudah. Semua telah usai. Tapi, apakah kau percaya hantu itu ada? Awalnya tak seorang pun dari kami percaya. Namun, setelah itu terjadi, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri. Terlepas apapun keyakinanmu tentang hal itu, jangan pernah biarkan rasa takut menguasaimu. Hingga akhirnya, kau akan menyesal karena mempercayai sesuatu yang salah. Ini menjadi akhir yang mengejutkan untuk kami. Ananda Davina menjadi pelaku tunggal dalam pembunuhan berantai. Vina kecil yang diwasiatkan untuk membunuh kesepian oleh ibunya sebelum meninggal. Namun, ia salah dalam memaknainya.